Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memohon kepada Allah Roh Kudus di dalam doa supaya Allah Roh Kudus menyertai ibadah online kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami diperkenankan kembali untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan hal itu, dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan merasakan akan hadirat Tuhan dimanapun kami berada, dan kiranya Tuhan memberkati juga ibadah online pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Kita akan pujikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam pujian yang telah kita nyanyikan tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, Tuhan pasti akan menopang. Pertanyaannya adalah, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu yang bagaimana? Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan mereka yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan selalu menginginkan dan memohon kepada Tuhan dalam doa untuk dapat selalu diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Menyaksikan kemurahan Tuhan setiap waktu dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, benar Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh diizinkan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih daripada itu, Tuhan juga bersedia berfirman kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita baca di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Ayub pasal 7 ayatnya yang ke-16 dikatakan, Aku jemu, aku bosan, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku
karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di era corona ini semua kegiatan dilakukan di rumah, baik itu sekolah, bekerja, dan beribadah. Maka tidak heran jika banyak orang mengalami rasa jenuh karena terus-menerus berada di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Mereka bosan dan bahkan sampai kepada satu titik stres. Rasa jenuh itu dialami oleh siapapun, baik anak-anak yang sekolah di TK, di SD, remaja, pemuda, dewasa, siswa, mahasiswa, guru, dosen, semua orang mengalami hal yang sama, yaitu jenuh, bosan, stres. Jika kebosanan sudah menyerang, biasanya lahirlah ketidakberdayaan dan kemalasan. Orang yang jenuh tidak lagi bersemangat dan menjadi lamban, menjadi malas. Orang seperti ini ada semboyannya, hidup segan, mati tak mau. Itulah gambaran di era corona ini. Kejenuhan akhirnya mempengaruhi emosi yang menjadi lebih sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, dan akhirnya mengganggu yang lainnya. Perasaannya tidak stabil. Penyakit ini tidak mudah diobati Bapak Ibu. Tidak mudah dinasihati. Istilahnya tidak ada satu nasihat pun yang masuk akal, yang bisa diterima oleh mereka. Termasuk nasihat daripada firman Tuhan. Orang yang jenuh itu bukan tidak tahu bahwa sebaiknya dia belajar dari keadaan yang ada. Mereka tahu semua itu, hanya persoalannya mereka tidak mampu bangkit dari kejenuhannya itu. Satu lagi, orang yang jenuh mudah menurun daya tahan tubuhnya, imunnya mulai turun. Ini berbahaya. Orang yang seperti ini mengalami kejenuhan dalam waktu yang lama akhirnya apa? Sakit-sakitan. Wah, bahaya, sekali keluar langsung kena itu. Pada akhirnya ia mulai minum obat, minum vitamin untuk menghilangkan rasa sakit. Semua itu merupakan gejala dari kejenuhan yang menimbulkan stres pada jiwanya. Dan bahkan mengenai fisiknya. Di dalam dunia rohani, di dalam dunia pelayanan juga bisa mengalami kejenuhan. Pada awal mula kita percaya Tuhan, kita punya semangat yang luar biasa. Semangat yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan melayani Tuhan. Tetapi lama-kelamaan hati yang berkobar-kobar itu menjadi redup. Kita tidak lagi panas, namun tidak juga menjadi dingin. Kita menjadi orang Kristen yang suam kuku. Wah, ini virus yang membahayakan bagi kerohanian kita. Orang Kristen seperti ini memang tidak lagi melawan Tuhan. Orang seperti ini tidak melawan Tuhan, tetapi juga tidak setia kepada Tuhan. Dia bukan musuhnya Tuhan, tetapi juga bukan sahabatnya Tuhan. Mereka memang tidak jahat, mereka tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi mereka juga tidak melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di era corona inilah iman kerohanian kita diuji. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan, tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau tidak sama sekali, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak ada pilihan, oh saya mau tetap menjadi orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang suam-suam kuku, firman Tuhan katakan Wahyu 3:16, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kadang kehilangan pengharapan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita kehilangan semangat rohani. Jangankan semangat rohani, semangat hidup juga lenyap. Ketika kita kehilangan pengharapan, semuanya menjadi hilang. Hati kita yang menyala-nyala untuk Tuhan dapat dirampas oleh keadaan yang ada di sekitar kita, yang sekarang ini kita hadapi. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam keadaan apapun. Karena kita memiliki Allah sumber pengharapan. Keadaan yang belum berubah tidak perlu membuat kita putus asa. Doa akan merubah semuanya. Tetaplah bersemangat untuk Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang tahu persis akan persoalan kehidupan kita. Saat-saat ini jumlah aktivitas kita banyak berkurang. Jumlah aktivitas banyak berkurang, oke. Tetapi mari kita meningkatkan
kualitas dari aktivitas yang sisa itu dengan lebih baik. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Walaupun melalui ibadah online sekalipun, biarlah dari situ, biasanya kita cuma hadir di dalam ibadah, tetapi biarlah sekarang ini, hati kita sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh perbanyak waktu berdoa kita kepada Tuhan. Membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bukan asal membaca, tetapi sungguh-sungguh membaca. Karena kita punya banyak waktu. Maka kita akan merasakan kembali hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Maka suatu saat nanti kalau kita sudah diperbolehkan untuk beribadah bersama-sama, maka semangat itu akan kita rasakan. Datanglah kepada Kristus. Janganlah putus asa akan hidup ini. Fokuskanlah diri kita kepada Kristus dalam segala sesuatu dan dengarkanlah Dia berbicara dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan buka jalan. Artinya kita harus merubah pola pikir kita. Kalau kita sebentar lagi akan menghadapi era new normal, artinya lebih normal daripada yang sudah normal yang sekarang ini. Sebenarnya sekarang ini sudah abnormal. Kalau orang makan biasanya cuman nyelup tangannya saja tanpa pakai sabun, sekarang ini harus pakai sabun, keluar harus pakai masker, lebih bersih. Dan di saat-saat seperti itulah mari kita menggali potensi yang kita miliki dan terus kreatif. Dan dengan terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Milikilah rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri adalah sumber energi untuk terus memusatkan perhatian kita pada masa depan yang lebih baik. Keyakinan kita kepada Tuhan dan karunia, talenta yang Tuhan berikan akan membuat diri kita mampu berjuang dalam hidup. Sebab setumpul-tumpulnya pisau, bila terus-menerus diasah, akan tajam juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat dan terus berjuang bersama dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa setiap kami dan menguatkan kami. Kami terus menyerahkan juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan iman, sehingga kami semakin setia kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah sementara ini. Tapi suatu saat kami boleh berkumpul kembali, kami semakin setia kepada Tuhan. Kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami mengisi waktu-waktu hidup kami pada saat ini dengan penuh kualitas yang benar, yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan dan menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, kesembuhan yang heran juga datang dari Allah Bapa, pemeliharaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai masuk dalam kehidupan rumah tanggamu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu masing-masing, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin.